Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi mengenai lafaz dari segi kejelasan maknanya, yang mana video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Ushul Fiqh 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Maulana dari kelas PAI 6C. Nah, materi pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu mengenai pengertian lafaz dari segi kejelasan maknanya. Yang kedua adalah pembagian dari lafaz dari segi kejelasan maknanya. Yang pertama yaitu pengertian lafaz dari segi kejelasan maknanya. Lafaz dari segi kejelasan maknanya merupakan lafaz yang bisa dipahami langsung dari bentuk makna lafaz itu sendiri tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Artinya, untuk memahami makna bentuk dari lafaz tersebut dipahami langsung dari bentuk dan makna lafaz itu tanpa memerlukan sesuatu hal dari luar. Selanjutnya adalah pembagian lafaz dari segi kejelasan maknanya. Yang pertama yaitu zahir atau jelas. Zahir adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu dengan rumusan dari lafaz itu sendiri tanpa memerlukan qarinah yang ada di luar lafaz itu. Artinya, zahir merupakan lafaz yang dapat dipahami dari bentuk lafaz itu sendiri tanpa memerlukan qarinah atau penjelasan dari luar ayat. Contoh lafaz zahir adalah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu al-bai'ah wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, lafaz ini dapat kita pahami langsung dari bentuk lafaznya tanpa memerlukan qarinah dari luar atau penjelasan dari luar, sebagaimana dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan itulah yang bisa kita pahami langsung ketika sudah membaca ayat ini tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Selanjutnya adalah lafaz nas, artinya lebih jelas. Nas adalah lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas, yang diambil menurut alur pembicaraan karena disertai qarinah yang datang dari lafaz si pembicara. Artinya, lafaz nas merupakan lafaz yang dapat dipahami melalui penjelasan dari lafaz itu. Artinya, ada qarinah atau penjelasan dari lafaz tersebut sehingga membuat lafaz tersebut memiliki makna yang sebenarnya. Contoh lafaz nas dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 seperti yang sudah dicontohkan di dalam lafaz zahir tadi, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kata Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba itu merupakan lafaz zahir tadi yang sebelumnya sudah dicontohkan. Nah, padahal lafaz ini bukan merupakan maksud dari lafaz itu, melainkan Allah mengatakan jual beli itu berbeda dengan riba sebagai bantahan dari orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal jual beli itu tidak sama dengan riba, sehingga Allah menurunkan lafaz ini beserta dengan qarinahnya. Nah, selanjutnya adalah mufassar atau sangat jelas. Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan penunjuk dengan tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis, tetapi dapat dinasakh ketika masa Rasulullah. Artinya, mufassar merupakan lafaz yang
sangat jelas dibanding dengan lafaz zahir dan juga lafaz nas, karena mufassar memiliki penjelasan dari luar atau dalil dari luar sebagai penjelas lafaz sebelumnya. Adapun contoh lafaz mufassar, yang pertama yaitu lafaz itu memang sudah jelas dan terinci sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Contohnya di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Nah, kata 80 kali dera ini merupakan kata yang tidak mungkin dinasakh atau dibatalkan karena lafaz ini sudah jelas dikatakan di dalam Al-Quran. Nah, contoh lafaz mufassar yang kedua yaitu lafaz tersebut belum jelas atau ijmal dan memberikan kemungkinan beberapa pemahaman artinya, namun kemudian datanglah dalil lain yang menjelaskan artinya sehingga ia menjadi jelas. Contohnya di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 56 Allah berkata, wa aqimus sholata wa atuz zakat, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, lafaz ini dapat dipahami tentang perintah Allah melaksanakan sholat dan juga menunaikan zakat. Namun tidak dijelaskan di dalam Al-Quran baik sebelum ataupun sesudah lafaz ini turun tentang berapakah rakaat dari sholat dan berapakah tunai yang harus dibayarkan dalam membayar zakat. Nah, oleh sebab itu turunlah lafaz atau dalil penjelas sebagai penjelas dari lafaz ini dari Rasulullah SAW. Ia berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," yang artinya sholatlah kamu sebagaimana melihatku sholat. Artinya Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk sholat sebagaimana melihat dirinya sholat berdasarkan perintah yang telah Allah perintahkan di dalam Quran surah An-Nur ayat 56 tadi. Nah, selanjutnya adalah muhkam atau paling jelas. Muhkam adalah lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas serta qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis atau bahkan dinasakh atau dibatalkan. Artinya, lafaz muhkam merupakan lafaz yang mutlak tidak bisa ditakwil, ditaksis atau bahkan dinasakh, karena lafaz-lafaz muhkam itu biasanya mengandung lafaz-lafaz tauhid atau juga akidah yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh lafaz muhkam yang pertama yaitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 231, wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alima, yang artinya dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kata Allah Maha mengetahui segala sesuatu dapat dipahami bahwa Allah memang mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan kita sebagai umat atau hambanya wajib mengimani hal tersebut, dan kata tersebut tidak mungkin ditakwil atau bahkan dinasakh, dibatalkan. Contoh yang kedua adalah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 4, wala taqabalu lahum syahadatan abada, yang artinya dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Kata selama-lamanya di sini artinya tanpa adanya batasan waktu, yang artinya janganlah kalian terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya sampai kapanpun juga, dan kata selama-lamanya tersebut tidak mungkin dibatalkan karena sudah berada di dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah tingkat kehujahan pada lafaz. Dari keempat macam lafaz yang telah menunjukkan arti yang jelas sebagaimana yang dijelaskan di atas tadi, mulai dari muhkam, mufassar, nas, dan zahir, masing-masingnya memiliki tingkatan dalam kehujahannya. Artinya, apabila ada lafaz zahir diperbandingkan dengan lafaz nas, maka yang diutamakan adalah lafaz nas, karena nas merupakan maksud asli dari sebuah lafaz. Yang kedua, apabila ada perbandingan antara lafaz nas dan juga mufassar, yang didulukan adalah lafaz mufassar, karena lafaz mufassar itu memiliki lafaz penjelas sehingga membuat lafaz tersebut
lebih jelas dibanding lafaz nas. Yang ketiga adalah apabila ada perbandingan antara lafaz mufassar dan juga muhkam, maka yang diutamakan adalah lafaz muhkam, karena lafaz muhkam merupakan lafaz-lafaz yang mengenai tauhid, akidah, dan juga lafaz-lafaz yang mengesahkan Allah, dan itulah yang lebih diutamakan. Baik, itulah sedikit pemaparan materi dari saya mengenai lafaz dari segi kejelasan maknanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.